Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 03 SAKP 012, kelompok 3, dengan saya Sekar Hanum Ambarwati Dan saya Selvi Ekasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus produksi dalam sistem informasi akuntansi. Selamat menonton! Nah, yang pertama kita akan membahas tentang siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi dan berkaitan dengan pembuatan produk. Nah, kita di sini juga membahas siklus persediaan. Persediaan ini adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pengendalian persediaan produk suatu perusahaan. Kita akan membahas tujuan dari siklus produksi. Siklus produksi memiliki beberapa fungsi akuntansi biaya menurut Mulyadi. Yang pertama ada fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang berproduksi secara massal, order produksi umumnya ditentukan bersama dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan fungsi produksi. Fungsi penjualan melayani order dari langganan berdasarkan persediaan produk jadi yang ada di gudang. Kedua, ada fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dan dari fungsi penjualan. Nah, yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini adalah fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Rencana produksi dituangkan ke fungsi di dalam dokumen daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Keempat, ada fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digudangkan. Kelima, ada fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi ini dalam kartu biaya. Nah, yang ketiga kita akan membahas aktivitas siklus produksi. Terdapat 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu pertama, desain produk. Ini merupakan langkah pertama dengan tujuan aktivitas ini adalah untuk merencanakan sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi secara simultan. Desain produk ini meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk ini menciptakan 2 dokumen utama, yaitu daftar bahan baku dan juga daftar operasi. Peran akuntan harus terlibat dalam desain produk ini, karena 65 hingga 80% biaya produk ditentukan pada tahap proses produksi ini, termasuk untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan. Nah, yang kedua itu ada perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah mengembangkan rencana produksi agar cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Terdapat 2 metode dalam perencanaan produksi yang umum ini. Yang pertama, ada Manufacturing Research Planning, MRP, dan sistem produksi Just in Time, JIT. MRP2 adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sistem MRP2 ini sering disebut sebagai push manufacturing karena barang diproduksi sebagai ekspektasi atas permintaan pelanggan, sedangkan just in time memperluas prinsip sistem pengendalian persediaan untuk seluruh proses produksi. Tujuan produksi JIT ini adalah untuk meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, yang ketiga ada operasi produksi. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut dilihat dari jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses ini, seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer, disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM, untuk mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak diminta untuk menjadi ahli dalam setiap segi CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi SIA. Salah satu pengaruh CIM adalah pergeseran dari produksi massal ke produksi sesuai pesanan. Nah, yang terakhir ada akuntansi biaya. Ini merupakan langkah terakhir dalam siklus produksi. Terdapat 3 tujuan dasarnya dari sistem akuntansi biaya, yaitu memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Kedua,
memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Contoh flowchart siklus produksi yang terdiri dari bagian penjualan, produksi, gudang, akuntansi, dan manajer. Pertama, dimulai dari bagian penjualan, ada proses awal, start atau mulai, diasumsikan dengan membuat surat pesanan, sisa proses sebagai 2 rangkap. Kemudian ada surat pesanan yang asli ke bagian produksi dan tebusannya kepada pelanggan. Setelah menerima pembayaran dari pelanggan, bagian produksi akan mengeluarkan bukti pembayaran dan pembuatan laporan penerimaan pembayaran dalam 3 rangkap. 1 untuk manajer, 1 untuk bagian keuangan, dan 1 lagi untuk diarsip sebagai penjualan. Lanjut kedua, bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku menggunakan simbol proses. Kemudian surat permintaan bahan baku diserahkan ke bagian gudang berupa dokumen. Dari bagian gudang mengeluarkan surat pengeluaran bahan baku serta penyerahan bahan bakunya. Selanjutnya, bagian produksi menghimbau para pekerja untuk melakukan proses produksi dan simbol proses kedua akan pekerja melakukan operasi produksi secara manual. Setelah bagian produksi melakukan proses produksi, selanjutnya dilakukan pembuatan laporan keuangan. Setelah itu akan menghasilkan dokumen berupa kartu kerja serta kartu harga pokok yang masing-masing dibuat dalam 2 rangkap. 1 untuk objek keuangan dan 1 lagi diarsipkan untuk bagian produksi. Maksud dari kartu harga pokok adalah sebuah laporan penggunaan bahan baku produksi dan kartu jam kerja dimaksudkan untuk biaya tenaga kerja.